Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu azza wa jalla fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah rahimakumullah, khusus dan spesialnya para penuntut ilmu di Ma'had Riyadhul Jannah Bojong Kelapa Nunggal rahimakumullah. Kajian kita masih melanjutkan bait-bait syair yang disusun oleh Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Bait-bait syair yang mengajarkan untuk kita tentang motivasi hidup di dunia dalam berbuat kebaikan, mengingat dan memikirkan apa yang akan terjadi di akhirat, sehingga perlu mempersiapkan. Motivasi tentang ilmu, bagaimana menghargai, mencari, menjaga, dan mengamalkannya. Nasihat-nasihat, terutama untuk kaum muda, meskipun dalam beberapa baitnya juga ada yang khusus untuk yang tua-tua. Termasuk mungkin malam ini, bait-bait syair, ada beberapa baris akan ditujukan kepada yang tua-tua. Ya. Baik, pada pertemuan yang terakhir, kita sudah membaca bait syair yang ke-51, begitu? Betul? Sekarang 52? Sekarang 54? Iya, baik. Baik, sekarang 54. Qala al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah, wala tadhak ma'as sufaha'i lahwa fa innaka sawfa tabki in dhahikta. Kata Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah, jangan kamu tertawa-tertawa sesuatu yang sia-sia bersama dengan orang-orang bodoh itu. Fa innaka sawfa tabki in dhahikta. Karena sungguh kalau engkau habiskan waktu dengan tertawa-tertawa, suatu saat nanti kamu akan menangisi dirimu sendiri. Ini kan nasihat yang berharga ya. Untuk kita dan mereka, untuk siapa saja yang menghabiskan waktu untuk bercanda dan tertawa. Bahkan tertawa dan bercanda di zaman sekarang semakin, kata semakin menunjukkan bahwa dulu sudah ada. Bahkan di zaman sekarang tertawa dan bercanda itu semakin dikomersialkan. Ada ilmunya, ada kelas dan pelatihannya, bahkan ada sertifikat dan piagamnya. Untuk mereka yang punya kemampuan melucu. Contohnya apa? Acara apa contohnya? Tahu kalian kan? Apa? Stand up. Tahu. Iya, stand up komedi itu. Itu kan dikomersialkan itu. Untuk cari uang, mengumpulkan cuan.
diperlombakan. Bahkan sekarang sudah menjadi profesi tersendiri. Profesinya apa? Namanya apa? Kalau orang yang cari ikan di laut namanya nelayan. Yang nanam padi, petani. Yang jual beli barang, pedagang. Ya. Yang mengoperasikan kereta api, jadi supirnya itu masinis. Pesawat, pilot. Ini orang yang pekerjaannya melucu. Komedian, satunya lagi pelawak, satu lagi komika. Tahu juga kalian, ya kan? Itu akhirnya disebut sebagai profesi tersendiri itu. Pekerjaannya apa? Pelawak. Profesinya apa? Komika. Sehari-hari komedian. Jadi seperti itulah. Dulu udah ada. Bahkan Nabi Muhammad SAW kan mendoakan kecelakaan untuk mereka yang secara sengaja membuat orang tertawa, mengocok perut, sampai-sampai ada unsur dustanya. Dibesar-besarkan, didramatisir. Tertawa. Rasulullah apa tertawa? Iya tertawa. Tapi dalam momen-momen tertentu. Beliau tertawa? Iya, tertawa. Tapi dengan penuh kesopanan dan kesantunan. Beliau tertawa? Iya. Tapi ada adab dan etika. Tapi yang dimaksud di sini apa? Tertawa yang lahwan. Apa sih artinya lahwan itu? Sia-sia. Tertawanya sia-sia, nggak ada makna. Maka kata Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri, jangan tertawa-tertawa. Apalagi ma'as sufaha. Bersama dan di tengah-tengah orang yang bodoh itu. Itu orang-orang yang jauh dari ibadah. Yang menyia-nyiakan masa muda. Yang hidupnya ke arah hura-hura. Jangan mau bertemu dan berkumpul dengan mereka. Sehingga yang dimaksud di sini bukan cuma jangan tertawa. Tapi lebih dari itu, jangan bergaul. Jangan bergaul dengan orang-orang bodoh. Harus selektif memilih teman. Tidak semua orang yang memberimu perhatian, itu benar-benar menginginkan kebaikan. Yang modus-modus itu banyak. Yang punya niatan jahat, itu tidak sedikit. Para penipu, itu berada di mana-mana. Jadi nggak bisa kita kemudian bergaul dengan orang-orang seperti itu. Harus pilih-pilihlah. Kenapa? Fa innaka sawfa tabki in dhahikta. Sungguh kalau kamu ingin tertawa-tertawa saja, pasti suatu saat kamu akan menangis. Menangis kenapa itu? Menangis menyesal. Menyesal. Kenapa dulu hidupnya hanya dengan canda tawa. Kenapa dulu masa mudanya dihabiskan dengan hura-hura. Qala rahimullah wa kaifa lakas sururu wa anta rahnun wa la tadri atufda am ghulikta. Kata Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimullah, kok bisa kamu merasa sudah bahagia? Wa kaifa lakas surur. Kok bisa kamu merasa sudah bahagia? Wa anta rahnun. Padahal engkau itu kan tergadai. Ya. Tergadai itu maksudnya masih banyak kemungkinan. Wala tadri atufda am ghulikta. Kamu sendiri tidak tahu secara pasti. Apakah engkau itu sudah ditebus? Apakah engkau sudah ditebus? Atau jangan-jangan kamu masih dalam status tertutup, terkunci? Nah kita semua, nas'alullah assalamatu alafiyah. Di hadapan kita kan terbentang itu ancaman neraka.
Ada yang selamat, ada yang kemudian celaka masuk ke dalamnya. Setiap orang tidak tahu secara pasti apakah dia itu sudah tertebus sehingga kemudian selamat dari neraka, atau jangan-jangan naudzubillah posisi dan statusnya itu masih terkunci. Maka ya jangan merasa selamat lah. Jangan kemudian menganggap pasti sukses dunia dan akhirat. Wasal min rabbika taufiqa fiha wa akhlis fis su'ali idza sa'alta. Kemudian Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimallahu taala kemudian memberikan langkah-langkah, menjelaskan untuk kita semua tahapan demi tahapan supaya selamat dari neraka. Tidak lagi tergadai, tapi bisa menebusnya. Kata beliau rahimahullah, wasal min rabbika taufiqa fiha. Mintalah selalu taufik kepada Rabbmu. Ikhlaskan niatmu ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi langkah pertama itu memohon taufik, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau menyandarkan pada kekuatan diri itu sangat lemah. Kalau mau berbangga dengan apa yang dia punya itu kan sifatnya sementara. Tidak ada yang kekal kan? Apa yang dia banggakan? Kalau yang dia banggakan kekuatan fisiknya itu akan menurun dan melemah seiring bertambahnya usia. Mau bagaimanapun cara, itu nggak bisa dilawan. Dia mau pakai suplemen penguat, dia jaga olahraganya, nge-gym dan fitness, jogging dan lainnya. Dia jaga pola makannya, dia jaga pola tidur dan pola istirahatnya, tetap kekuatan fisik itu akan terus turun sampai kemudian dia tidak bisa apa-apa lagi. Apa yang mau disandarkan? Kecerdasan. Ya kecerdasan itu akhirnya akan tumpul juga. Kekuatan mengingat, kemampuan untuk memahami. Orang yang paling pintar sekalipun ketika sudah dimakan oleh usia, itu perlu waktu untuk gimana? Salah sebut nama, salah sebut tempat, salah sebut tanggal, lupa ini dengan siapa. Itu orang paling cerdas sekalipun dulunya. Kecerdasan itu akhirnya akan berkurang. Kekayaan apalagi. Orang yang paling kaya hari ini belum ada jaminan tetap akan paling kaya esok hari. Karena ternyata dalam satu malam ada yang bisa lebih kaya melampaui. Maka tidak bisa bersandar kepada kekuatan diri. Karena kekuatan diri itu sangat terbatas. Qala rahimullah wa nadi idza sajadta lahu i'tirafa bima nadahu Dhunnun ibnu Matta. Kalau engkau sujud, kata Abu Ishaq Al-Ilbiri, idza sajadta lahu, kalau engkau sujud di hadapan Allah, nadi i'tirafa, betul-betul engkau akui. Engkau akui itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam sujudmu. Kita lemah, kita banyak kekurangan, kita selalu jatuh dalam dosa dan kesalahan, kita tidak maksimal dalam melaksanakan kewajiban. Bima nadahu Dhunnun ibnu Matta, sama dengan doa yang dipanjatkan oleh Dhunnun, yaitu Nabi Yunus alaihi salam, ibnu Matta. Apa doa yang diulang-ulang oleh Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu
minaz zalimin. Itu kan yang diulang-ulang itu. Lebih-lebih ketika beliau ada di dalam perut ikan besar itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Itu kan termasuk sebaik-baik doa dan sebagus-bagus bentuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Engkau ya Allah. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu minaz zalimin. Sungguh aku sebagai hamba itu termasuk orang-orang yang selalu melakukan kezaliman. Itu kan pengakuan. Pengakuan yang seharusnya dilakukan. Karena sehari-hari kita tidak bisa lepas dari kezaliman. Disadari, tidak disadari. Disengaja, yang tidak disengaja. Terencana maupun yang tidak terencana. Dalam bentuk ucapan maupun perbuatan. Bahkan ada yang niatan. Walaupun itu tidak tersampaikan. Zalim terhadap orang lain. Zalim terhadap diri sendiri. Zalim kepada keluarga. Zalim kepada benda, bisa? Bisa nggak, Mas? Zalim kepada benda. Benda mati kok dizalimi. Emang bisa menzalimi benda mati? Bisa nggak? Hah? Benda mati? Kamu zalimin? Bisa nggak? Atau ada nggak kezaliman kepada benda mati? Benda mati itu bukan makhluk hidup maksudnya. Kalau zalim kepada orang ya banyak kan. Zalim kepada hewan dan binatang ada? Banyak. Zalim kepada pohon dan tumbuhan ada? Ada. Bakar sampah di bawah pohon, di samping pohon. Kasihan tuh pohon itu. Panas. Daun-daunnya kering. Kalau nggak percaya, tanya sama Cak Noris. Itu kan orang pepohonan itu beliau itu. Ya. Ada nggak Cak Noris, Cak? Adalah. Iya, bakar sampah di bawah pohon mangga. Ya, baru sekali besok pagi, daunnya layu. Nggak boleh itu. Bakar sampah menjauh. Sekarang pertanyaannya Mas, sekarang zalim sama benda mati nih, bisa nggak? Ada yang bilang lah, bisa. Contohnya apa? Jawabannya betul, ada kezaliman kepada benda mati itu. Tapi contohnya apa? Contohnya apa? Contohnya apa? Yang sini. Zalim sama benda mati. Satu aja, contohnya apa? Mas. Cara penggunaannya agak benar. Nah, ini betul tuh. Menggunakan sesuatu tetapi tidak benar. Contohnya lagi Mas, spesifiknya apa? Itu kan masih umum tuh. Hah? Apa? Kan? Tendang batu. Itu zalim pada diri sendiri itu. Kakinya sakit nanti ikut darah. Apa ya? Batunya nggak salah. Itu orangnya yang salah itu. Batu ditendang. Nggak yang sampai kemudian menimbulkan kerusakan pada benda itu. Itu kan contoh yang paling mudah itu. Cara menggunakan benda salah sampai mengakibatkan benda itu rusak. Contohnya apa? Apa? Ya. Ini nih. Ada nggak di sini? Lempar-lemparan pakai bolpen ada nggak? Ada lah. Santri Ma'had Riyadul Jannah. Nggak ada kan? Cuma ada. Oh, kau itu bener ada. Lempar-lemparan pakai bolpen. Waduh. Nggak ada lah setelah ini. Setelah ini nggak ada.
Nah, itu nggak boleh itu zalim itu. Ya kan? Buku udah dibelikan orang tuanya, dirobek-robek, gini-giniin, lemparan. Nggak boleh itu, ya kan? Ya, karena itu kan benda itu termasuk harta. Harta itu harus dijaga, harus dimanfaatkan untuk yang baik. Banyaklah contohnya ya. Itu nggak boleh semua. Nah, sehari-hari itu kalau kita mau diteliti, tidak bisa lepas dari kezaliman itu. Karena memang manusia itu sifatnya innahu kana zaluman apa? Kok tunduk? Innahu kana zaluman jahula. Itu Allah yang memfirmankan tentang manusia. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang diciptakannya. Manusia mau membantah, ya nggak mungkin lah. Kemudian mau menolak, bagaimana mau menolak Allah yang menciptakan manusia, Allah yang Maha mengetahui tentangnya. Allah Subhanahu wa taala mensifati manusia itu innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zaluman. Zaluman itu selalu melakukan kezaliman. Jahulan. Apa artinya jahulan? Sangat bodoh. Banyak yang tidak dia tahu. Parahnya kalau sudah mengaku serba tahu. Tapi yang dimaksud di sini adalah zaluman itu. Zaluman itu selalu melakukan kezaliman. Nah, caranya bagaimana itu? Seperti yang dilakukan Nabi Yunus bin Matta alaihi salatu wassalam. Banyak-banyak, sering-sering untuk menyatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Qala rahimallah walazim babahu qar'an azahu sayaftahu babahu laka in qara'ta. Kata Imam Abu Ishaq al-Ilbiri walazim babahu qar'an. Teruslah mengetuk pintunya. Asahu yaftahu sayaftahu babahu laka in qara'ta. Karena kalau engkau terus-menerus mengetuknya, maka dalam waktu yang tidak berapa lama, pada saat yang dekat, dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala, membukakan pintunya untukmu. Karena berdoa itu dalam banyak riwayat disamakan dengan mengetuk pintu. Apalagi mengetuknya itu terus-menerus. Mengetuknya itu menunjukkan kedaruratan. Maka si pemilik rumah itu akan segera membukakan. Kalau di dunia orangnya pemberani, orangnya dermawan, setiap kali orang yang mengetuk pintu rumahnya akan diterima. Dan dia tidak akan mengenal waktu. Pagi, siang, sore, malam. Siapapun yang mengetuk pintu rumah akan dibantu. Kan begitu. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang menguasai alam semesta. Dialah pemilik kerajaan langit dan bumi. Semua yang ada di dalamnya dan apa yang ada di antaranya adalah miliknya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk kita berdoa kepadanya dan dijanjikan olehnya, siapa yang berdoa kepadaku akan aku kabulkan doanya. Apalagi kalau langkah-langkahnya itu diikuti. Contohnya sepertiga malam yang terakhir. Di sepertiga yang malam terakhir, ketika Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, Allah kan menjamin. Allah menjamin itu. Man yas'aluni fa'u'tiyah, wa man yad'uni fa'astajibalah, wa man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Sepertiga malam yang terakhir itu kalau seorang hamba dia minta ampunan diampuni, kalau dia meminta sesuatu diberikan, kalau dia berdoa dikabulkan. Atau contoh yang lain, hadis Ubadah ibn Samit, riwayat Al-Bukhari dalam sahihnya. Idza ta'ara ahadukum. Ketika seseorang itu terbangun di malam hari. Itu yang pertama kali terucap adalah zikir.
Yang diingat adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain. Entah kenapa dia terbangun, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billah. Kata Nabi SAW, yang membaca doa itu kalau dia minta ampun, diampuni. Kalau dia sholat, sholatnya diterima. Kalau dia meminta, permintaannya dikasih. Sebenarnya langkah-langkah itu sudah. Cara mengetuk pintu Allah itu sudah ada. Ya memang kelihatannya mudah, tapi siapa yang mau dan siapa yang bisa malam hari dia terbangun yang pertama kali teringat itu. Ya seringnya kalau zaman sekarang yang pertama kali diingat, ya kalau dia bangun nyari HP. Gitu aja. Itu kalau orang tua yang di rumah. Kalau yang pakai kacamata ya cari kacamata dulu. Ya hadits Ubadah bin Samit riwayat Bukhari itu. Dan cerita-cerita serta kisah para ulama yang mengamalkan sabda Nabi SAW kemudian dikabulkan oleh Allah itu sangat banyak sekali. Maka yang terus-menerus berdoa, dia tak ada putusnya lah. Kata Imam Abu Ishaq Al-Albiri, asahu sayaftahu babahu laka in qara'ta. Kalau kamu ketuk terus pintu Allah itu dengan berdoa, ya pintu itu akan terbuka. Wa akthir dzikrahu fil ardi da'ban lituzkara fis sama'i idza dzakarta. Kata Imam Abu Ishaq Al-Albiri, wa akthir dzikrahu. Banyak-banyaklah mengingat Allah fil ardi da'ban, di bumi, dan itu jadikanlah da'ban. Da'ban itu sifat dan kebiasaanmu. Lituzkara fis sama'i idza dzakarta. Sehingga ketika engkau berzikir di langit pun engkau diingat. Di atas langit pun namamu disebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadhkuruni adzkurkum." Oh itu kan jaminan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminan dari Allah itu, "Fadhkuruni adzkurkum." Ingat kepadaku, aku pasti ingat kamu. Fadhkuruni adzkurkum. Allah memerintahkan, ingatlah aku. Adzkurkum, pasti aku ingat kamu. Seorang hamba yang dalam susahnya, yang saat sulitnya, ketika benar-benar dia pasrah, dia menangis, dia mengadu, bukan kepada makhluk, bukan kepada yang lain. Yang dia sebut, ya Allah, dan ya Allah. Maka Allah tidak akan sia-siakan itu. Tidak akan dilewatkan. Allah itu zat yang maha baik, maha dermawan, maha penyayang, maha pengampun. Walaupun demikian tetap ya ada adab dan etika yang harus diperhatikan. Apa itu? Aktsir itu perbanyak. Dan jadikan da'ban. Da'ban itu suatu aktivitas yang terbentuk. Bukan kemudian sesekali berdoa. Seringkali tidak. Jangan satu waktu berdoa, tapi berlalu sekian banyak waktu tanpa berdoa. Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam syarah Arba'in An-Nawawiyah dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam itu menyebutkan beberapa riwayat dari para sahabat. Termasuk juga ini riwayat tentang Nabi Yunus bin Matta Dhunnun alaihi salatu wassalam. Bahwa ketika Nabi Yunus alaihi salam di dalam perut ikan itu berdoa, meminta kepada Allah, itu malaikat-malaikat di langit itu memberikan syafaat. Ya Allah, itu hambamu Yunus bin Matta. Itu hambamu Dhunnun memintamu. Kabulkan doanya ya Allah. Riwayat itu dari Salman Al-Farisi dan sahabat-sahabat yang lainnya. Banyak. Bahkan diperinci lagi itu. Kalau seorang hamba ketika senang dia berdoa. Pada saat lapang dia berdoa. Bahagia dia berdoa.
Maka ketika susah, sulit dan berduka, dia berdoa, itu malaikat mengatakan, sautun ma'ruf. Suara ini sudah familiar nih kalau bahasa kita. Suara ini nggak asing nih buat kita nih. Ini suara sautun ma'ruf. Ini suara yang sudah kita kenal selama ini. Sedang susah dia. Maka mereka ramai-ramai memintakan syafaat. Mereka pun memohonkan kepada Allah Azza wa Jalla agar doa si hamba itu dikabulkan. Tapi yang jarang berdoa, sekalinya dia berdoa, walaupun sedang susah ya, itu malaikat-malaikat mengatakan sautun gharib. Aneh suara ini. Suara siapa ini? Enggak dikasih syafaat sama malaikat. Maka kalau ingin doanya itu dikabulkan, permintaannya diwujudkan, itu berdoanya jangan pas merasa butuh aja. Jangan hanya pas sakit, sehat lupa. Jangan pas sulit, nanti sedang lapang, tidak. Pas rugi, pas untung gede, lali, lupa. Tapi dalam setiap kondisi apapun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau doa itu terlalu banyak, kalau zikir itu kemudian ada banyak opsi, paling tidak ada doa-doa dan zikir-zikir yang jelas ma'thur ya. Ada riwayatnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian kita pegang terus itu, diulang-ulang, tidak mengapa. Termasuk la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Pertanyaan sekarang buat santri. Yang tunduk-tunduk aja, kalau yang begini malah aman. Ini yang ditanya yang tunduk, yang kepalanya gini. Kalau yang gini aman, nggak akan saya tanya nih. Kita cek ini. Yang tunduk siapa nih? Wah, ini kan gagah. Masya Allah, nyenengke. Kalau ditanya, cenderungnya orang terus nih, pura-pura nulis. Padahal nggak nulis. Pertanyaannya ada dua. Pertanyaan pertama, ini Sukabumi kan? Baru kenalan kita tadi. Pertanyaan spesial untukmu. Pernah dengar tentang Sayyidul Istighfar? Ya? Istighfar itu kan minta ampunan. Ada doa diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu disebut Sayyidul Istighfar. Istighfar yang paling tinggi kedudukannya. Tahu nggak? Nggak tahu. Sayyidul Istighfar tahu? Apa? Ya betul. Ini santri-santri ini pada hafal kan? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Pada hafal nggak ini? Hafal nggak? Begini mah? Begini mah nih kan? Hafal nggak? Pagi sore itu. Min syarri ma sana'tu. Gak usah grogi, tenang. Sebenarnya kamu bisa tapi grogi aja. A'udzubika min syarri ma sana'tu. Wa abu bi dzanbi. Nah, ini termasuk yang jangan sampai kita lewatkan. Doa itu banyak. Zikir itu beragam. Ya, contohnya Kitabul Azkar karya Al-Imam An-Nawawi. Tebel segini itu. Atau Al-Wabilus Sayyib karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Tebel juga. Ya, kalau yang sekarang dibawa ya Hisnul Muslim itu kan. Tebel banyak. Kadang-kadang kan kita berpikir ini ngapalinnya gimana ini. Kalau ngebaca juga butuh waktu lama. Kalaupun dihafal itu pagi sore bisa nggak kita jaga itu. Kalau banyak doa, banyak zikir itu pilih beberapa di antaranya. Yang inti-inti. Ya semuanya inti sih. Inti. Tapi kita bisa memilih. Nah, termasuk inilah ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Termasuk Sayyidul Istighfar tadi. Boleh? Rame-rame kita baca ini. Yang santri-santri. Allahumma anta rabbi. Kan biasanya rame-rame juga kan? Atau enggak biasa? Hafal enggak? Hafal enggak? Allahumma anta rabbi enggak hafal? Hafal enggak? Mas hitam. Bajunya maksudnya. Jubahnya. Itu hafal enggak? Mas coklat. Itu Mas gini.
Apa enggak? Allahumma anta rabbi. Apa? Harus hafal ini. Keutamaannya apa coba? Yang keras lah kawan. Hah? Yang lebih dari itu. Apa? Siapa tadi jawab? Apa? Bila? Kayaknya ada suara di sini tadi. Sautun gharib atau sautun ma'ruf ini. Bila membacanya pagi, maka iya, dari pagi sampai sore. Yang di sini benar juga. Yang di sini. Yang gede-gede lah, gede-gede sekarang. Nggak usah malu, ngejawab kok malu. Apa? Ini nih. Kalau dia baca pagi hari, ya, kemudian hari itu dia meninggal dunia, masuk surga dia. Kalau dia bacanya sore hari, malam harinya meninggal dunia, masuk surga dia. Masya Allah. Sayyidul istighfar. Itu artinya kita pilih doa dan zikir itu. Tapi yang paling terpenting adalah bagaimana wa aktsir dzikrahu fil ardi da'ban lituzkara fis sama'i idza dzakarta. Jadi kamu itu akan dikenal gitu. Di langit itu ada penduduknya loh. Penduduknya siapa? Malaikat. Kalau sering berdoa, suara itu terdengar sampai ke sana. Baik. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Azan dulu. Baik, silakan. Baik, bismillah. Kita lanjutkan bait yang ke-60. Ini termasuk bait emas ini ya. Termasuk bait emas. Artinya emas itu dibandingkan bait-bait yang lain, ini termasuk istimewa ini. Kata Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri, "Wala taqulis siba fihi majalun wa fakir kam saghirin qad dafanta." Jangan kamu alasan. Kan masih kecil. Ada kesempatan. Pikirkan dan diingat lagi. Sudah berapa anak kecil yang engkau kuburkan? Ini emas ini. Karena banyak kan alasannya, masih muda. Kan maklum remaja. Atau kamu bilang, saya kan masih anak-anak. Itu seringkali alasan itu disampaikan. Wala taqul. Jangan kamu alasan. Ya kalau diterjemahkan letter lekar, artinya kamu jangan katakan gitu. Tapi biar enak dikit, nerjemahinnya kita bilang, jangan kamu sampai alasan. Bahwa itu harusnya kan titik 2 itu kalau bahasa prosanya. Wala taqul titik 2 as-siba fihi majalun. Kamu jangan sampai beralasan. Namanya anak-anak kan masih banyak kesempatan. Maka dijawab Abu Ishaq Al-Biri rahimahullah, wa fakir, coba kamu pikir. Kam saghirin, sudah banyak anak kecil qad dafanta yang kamu kuburkan. Maksudnya apa? Banyak anak kecil meninggal dunia. Bahkan yang masih bayi. Bahkan ada yang belum sempat terlahir di dunia, sudah meninggalkannya. Meninggal di dalam kandungan. Usia berapa bulan, sehingga harus dioperasi. Atau misalkan harus dibedah sesar, untuk diambil janin yang sudah meninggal itu. Jadi jangan pakai alasan-alasan seperti itulah. Kan masih muda saya Pak. Mumpung remaja ini. Masih 15 tahun, 16 tahun. Senang-senang dulu kenapa sih? Maka beliau mengatakan wa fakir kam saghirin qad dafanta. Ini nasihat-nasihat untuk siapa ini? Untuk yang muda-muda kan? Ya. Bait yang berikutnya nasihat buat yang tua-tua. Mau dilanjut atau sampai di sini saja? Untuk yang tua-tua loh. Kemana Bu Yusuf? Ini sekarang berikutnya. Dari 61 sampai mana ini ya?
Ya paling enggak sampai 73 lah paling enggak. Padahal selanjutnya juga ada itu. Kita lanjut sedikit atau besok subuh aja? Karena berikutnya yang tua-tua ini. Dikit ya. Gimana anak-anak muda? Gimana? Apa? Semangat sekali kalian yang muda-muda ini. Ya, sekarang giliran yang tua-tua nih. Ya, kalau kemarin-kemarin nasihat buat yang muda, berikutnya yang tua-tua ini. Ini bentuk objektifnya Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah. Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri itu sangat objektif. Beliau tidak hanya memposisikan diri sebagai penasehat, artinya yang memberi nasihat. Tapi beliau pun membahasakan untuk diri beliau sendiri sebagai pihak yang dinasihati. Kalau gitu kan adil tuh. Ya. Jadi bukan hanya satu arah, tapi dibuat dua arah. Ini cerdas dan fikihnya Al-Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullahu ta'ala. Dan metode ini sangat baik ketika kita menasihati seseorang siapapun dia. Seorang suami menasihati istrinya, orang tua menasihati anaknya, seorang guru menasihati muridnya, seorang teman menasihati temannya, seorang pimpinan menasihati bawahannya, gitu ya. Seorang bos menasihati karyawannya. Ini metode yang luar biasa. Coba sedikit. Ya, 2-3 bait nggak apa-apalah. Kata Imam Abu Ishaq Al-Ilbiri, wa kulli. Bentuknya perintah lagi. Kalau kita terjemahkan letternya kan begini. Silahkan. Kamu katakan juga kepadaku. Itu. Padahal dari bait yang pertama sampai bait yang berapa tadi? 60. Dari bait yang pertama sampai 60. Itu Al-Imam Abu Ishaq nasihati terus. Begini nak, begini. Mulai 61, beliau mengatakan, silahkan. Engkau juga berhak untuk menasihatiku. Ini yang saya katakan tadi, metode yang luar biasa. Termasuk sebab orang itu mau menerima nasihat. Kenapa objektif itu? Jadi ketika seseorang mengatakan, Mas, saya cinta karena Allah. Kita kan bersaudara. Bersaudara yang dibangun di atas iman dan takwa. Kita bersaudara maunya tentu tidak hanya di dunia. Kita ingin bersaudara ini berlanjut hingga ke surga. Saya mohon maaf, misal. Ini contoh aja ya. Saya mohon maaf. Saya ingin memberi nasihat. Ada masukan. Apa masukannya? Misal saya bilang begini. Kalau pasang status. Jangan yang materi status itu seolah-olah. Itu kan kalimatnya untuk tidak menuduh ya. Seolah-olah atau bisa diterima secara salah. Pamer dan sombong. Gitu. Misal ini, contoh aja kan ya. Contoh. Saya bilang begitu, Mas. Ya, tadi saya cinta karena Allah, kita bersaudara segala macam. Ya, kita saling mengingatkan. Saya cuma ingin memberikan masukan. Kalau pasang status itu, jangan yang membuat orang itu salah terima. Nanti antum dibilang pamer, sombong. Jadi punya ini mohon maaf ya, bukan di sini loh. Ini cuma etok itu bahasa Jawa, ya kan? Kalau bahasa Medannya ecek-eceknya lah. Kalau bahasa Sunda cuma contoh aja. Misalkan punya mobil baru, foto. Walaupun isinya nasihat. Kehidupan dunia hanyalah
kesenangan yang menipu. Tapi dia sekaligus saya tahu gue punya mobil baru loh. Mau bilang motor baru nggak enak ini. Atau makan. Oh, diposting, dijadikan status makan di sana, makan di sini, makan di sini. Lezat, ayo guys. Gitu. Gitu. Nanti wisata kemana, wisata ke sini. Hei kawan, hei teman. Aku udah sampai di sini teman. Itu. Bahkan sekalipun itu sesuatu yang ibadah. Karena bisa jadi orang tuh salah terima. Ini sombong banget nih orang nih. Pamer dia nih. Misal ini kita udah ngasih masukan ini. Udah selesai kasih masukan. Begitu juga mas. Itu objektifnya Al-Imam Abu Ishaq Al-Biri. Silahkan. Kalau misalkan antum mau memberi nasihat buat saya terima. Antum juga punya hak untuk mengatakan, antum juga lah. Gitu. Kalau pasang status, jangan yang menunjukkan kamu itu hebat, kamu itu. Tapi bukan dari yang kita nasihatin. Kita membuka kemungkinan itu. Silahkan nasihati. Itu objektif itu. Sehingga yang dinasihati tidak merasa disudutkan. Yang dinasihati tidak kemudian lantas berburuk sangka. Ini kok orang cari-cari kesalahan saya sih? Gitu, enggak. Tapi dibuka ini. Coba kata Imam Abu Ishaq ini. Kepada anaknya kan lo ya. Betul enggak? Masih ingat? Bait-bait ini ditulis oleh Abu Ishaq untuk siapa? Namanya siapa anaknya? Abu Bakar. Jadi kalau kita terjemahkan Abu Bakar. Kan itu. Kamu juga boleh bilang loh. Untuk bapak. Gitu. Ya nasihi la anta aula binushika. Lau bi'aklika qad nazarta. Nah ini baru nih. Semacam imajiner itu. Kamu bisa bilang loh kepada bapakmu. Wahai yang memberi nasihat. Sungguh nasihat yang engkau berikan. Justru lebih tepat untuk dirimu sendiri. Gitu. Ini yang saya sebutkan tadi itu. Objektivitasnya siapa? Al-Imam Abu Ishaq Al-Biri rahimahullah. La anta aula binushik. Engkau itu lebih pantas untuk mendapatkan nasihat yang kau sampaikan ini. Lau bi'aklika qad nazarta. Andaikan engkau memandang dan menilai dengan akal yang sesungguhnya. Tuqatti'uni ala tafriti lauman wa bitafriti dahraka qad qata'ta. Ini bahasanya tuqatti itu memotong-motong, mengiris-ngiris. Itu saking apa? Saking terasa pedis dan pahitnya nasihat-nasihat yang beberapa puluh bait itu disampaikan. Tuqatti'uni artinya engkau mengiris-ngirisku ala tafriti lauman, mencela karena aku yang menyia-nyiakan waktu, aku yang tidak perhatian terhadap ilmu. Wa bitafriti dahraka qad qata'ta. Sementara engkau sepanjang hidupmu dihabiskan untuk sesuatu yang sia-sia. Wa fi sighari tukhawwifunil manaya wa ma tajri bi balika hina syikhta. Engkau menakut-nakutiku sejak kecil dengan sesuatu yang entah itu bagaimana nantinya, hanya sekedar al-manaya. Harapan, keinginan. Wa ma tajri bi balika hina syikhta. Coba sekarang lihat dirimu setelah tua ini. Apa yang terjadi dan apa yang dialami. Wa kunta ma'assiba ahda sabilan. Fama laka ba'da syaibika qad nukista. Engkau dulu memang waktu masih kecil, saat muda. Ahda sabila. Jalannya benar, lurus. Fama laka ba'da syaibika qad nukista. Sekarang setelah engkau beruban, lanjut usia, terbalik. Enggak seperti dulu semangat ketika muda. Waha ana lam akhud bahral khataya kama qad khudtahu hatta gharikta. Saya kan masih kecil. Saya belum mengarungi lautan dosa. Tidak seperti engkau yang sudah melakukan banyak dosa sampai tenggelam di dalam lautan dosa. Ini besok pagi lanjutannya. Masih untuk yang tua-tua ini. Artinya kita harus siap. Siap menasehati, siap dinasehati.
Ada orang tua menasihati anaknya. Nak, kamu yang rajin thalabul ilmi. Kamu yang semangat beribadah. Kamu harus sabar itu. Itu kan menasihati. Abu Ishaq Al-Ilbiri mengajarkan kepada kita, siap-siap saja, hei orang tua. Ketika giliran anakmu yang menasihati, Pak, Bapak sudah tua. Sudah bisa apa? Kurang ajar kamu, nak. Nah, itu kita, ya kan? Beda dengan Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah. Malah ngasih jalan itu. Kau nasihati saya juga nggak apa-apa. Memangnya Abi hafalannya berapa? Ya memang ini giliran nasihat buat orang tua. Memang Abi bacaannya udah bener. Bagusan mana dengan bacaan aku? Abi taklim itu seminggu berapa jam sih? Aku dari pagi sampai sore. Apalagi setelah asrama, siang malam. Abi bilang, hei jangan main HP. Abi tiap hari. Jangan tersinggung, ini pelajaran nih. Pelajaran nih. Abu Ishaq Al-Ilbiri rahimahullah. Semoga Allah merahmati beliau. Banyak ilmu yang kita dapatkan. Ada sekian pencerahan yang kita dapatkan, ya kan? Dari Abu Ishaq Al-Ilbiri. Coba ini luar biasa beliau ini. Artinya beliau mengatakan, kamu wahai anakku, boleh kamu bilang seperti itu. Silakan. Pembahasannya tadi itu apa? Fi'il amr loh. Apa tadi? Wa qul li. Apa artinya wakul? Dan katakan. Ada yang bisa nasrif qala yaqulu qaulan? Sudah belum Mas? Qala yaqulu qaulan. Saraf. Umurmu berapa? Belum. Lah umurmu berapa? Ini prakteknya Abu Ishaq Al-Ilbiri ini. Berapa? 17. Sudah berapa lama di sini? Tadi pada maghrib tadi di situ. Qala yaqulu qaulan qailun maqulun kun la taqul maqalun miqwalun kan itu. Itu kan fi'il amr tuh wa kulli. Silakan kamu bilang juga. Kamu jawab itu, Nak. Silakan kamu katakan kepada bapakmu ini. Itu maksudnya. Boleh, silakan. Di antaranya belum gitu. Padahal masih banyak nih. Besok subuh lanjutan buat tua-tua ini. Coba. Kamu bisa bilang, kamu bisa beralasan. Kalau dihitung-hitung dosa, saya masih belum apa-apa, Pak. Saya masih kecil. Dari kemarin bait-bait ini, kamu kecil. Mumpung masih muda. Ya, betul, aku masih kecil. Masih kecil, dosaku belum begitu banyak, Pak. Dosa Bapak kan sudah banyak. Ini gimana? Tinggal ini. Kalau kemarin taklimnya dipakai sama orang tua nih untuk nasihati anaknya nih. Ya, mulai malam ini sampai besok pagi giliran anak yang pakai nasihat. Pak. Tapi kita bukan untuk mengajarkan balas dendam. Ya kan? Bukan untuk compare. Compare itu membalas, bukan itu. Tapi yang nasihat dari orang tua ke anak, kita sebagai anak yang mengambil hikmahnya. Kan begitu? Yang nasihat dari seorang anak kepada orang tua, kita sebagai orang tua mengambilnya. Kan begitu harusnya. Jangan nasihat buat anak dipakai untuk menyerang anak, yang nasihat orang tua sama anak dipakai untuk membalas bapak. Ya, nggak ada itu, nggak nyambung itu. Begitu ya, adik-adikku ya, santri-santri ya. Gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan besok pagi, insyaallah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.